Alhamdulillah itu Bapak Ibu ya, keutamaan berwudu di antaranya ya. Yang pertama, sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi dan kakinya bercahaya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena wudunya. Barang siapa yang ingin memperpanjang cahaya dahinya, maka lakukanlah. Kalau kata-kata ini, barang siapa yang ingin memperpanjang cahaya dahinya, maka perpanjanglah. Ini ucapan Utsman. Enggak. Ini ucapan Utsman sendiri Bapak Ibu. Sedangkan hadisnya mah cukup sampai di sini saja. Sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi dan kakinya bercahaya karena bekas wudhu. Ini sabda Nabi mah. Lalu lanjutannya itu adalah perkataan Utsman. Barang siapa ingin memperpanjang cahaya dahinya, maka lakukanlah. Lalu kemudian yang terakhir, ini dia yang kerennya. Makanya kalau ibu berwudu jangan cepat-cepat. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang berwudu lalu kemudian dia membaguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Beriringan dengan air wudu itu jatuh Bapak Ibu, sampai ujung kuku kita ini Bapak Ibu, airnya jatuh, dosa kita berguguran. Siapa di sini yang mendawamkan wudu? Ada ibu-ibu? Mulai sekarang, kecuali haid Bapak Ibu ya, ibu batal, silahkan wudu, manfaatnya banyak sekali. Barang siapa yang berwudu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu Bapak Ibu. Lalu kemudian dia melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Langkah-langkahnya itu Bapak Ibu menambah pahala. Terus dia lanjut dengan sholat, itu pahalanya sudah banyak. Makanya Bapak Ibu ya, barang siapa di antara kalian, atau pernah Nabi Bapak Ibu ya bertanya kepada sahabat, kalau ada seseorang yang punya rumah, lalu kemudian di depan rumahnya itu ada sungai yang airnya jernih Bapak Ibu, mengalir, airnya jernih, dan dia mandi 5 kali sehari, lalu kata Nabi, apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Kira-kira Bapak Ibu, kita mandi 5 kali sehari, ada nggak kotoran di tubuh kita? Nggak ada. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Tambah plusnya lagi, ada plusnya Bapak Ibu. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kan kita berdoa di setiap duduk antara 2 sujud. Ya, Robbi gfirli, Robbi gfirli, Robbi gfirli. Minimalnya baca segitu. Ibu lanjut, Robbi gfirli, warhamni, warfa'ni, warzukni, wahdini. Atau yang lain, mangga Bapak Ibu. Dalam sholat kita, langkahnya saja menambah pahala, 1 langkah menggugurkan dosa, 1 langkahnya meninggikan derajat. Bayangin Bapak Ibu. Dari berwudu, sholat, selesai sholat, berdoa, berzikir, Masya Allah. Islam itu gampang sekali untuk kita mendapat pahala, dan gampang juga bagi kita mendapatkan dosa. Apalagi sekarang zaman HP. HP sekarangnya. Sekarang mah bukan lisan Bapak Ibu. Lisanmu adalah harimaumu. Sekarang mah jempolmu adalah harimaumu. Jempol sekarang bukan telunjuk Pak. Kalau dulu 10 jari komputer, kayak sekarang HP. Jempolmu adalah harimaumu sekarang. Ibu ngetik status, ngebicarain orang, ya sudah. Berabe nantinya nanti. Oke Bapak Ibu, paham ya? Kita lanjutkan. 1035. Tadi hadisnya mengatakan apa? Ibu kalau berwudu basuh wajah, maka hakikatnya Bapak Ibu ya, dosa-dosa kita berguguran seiring dengan tetesan air tersebut, maka dosa kita berguguran. Ibu berwudu, basuh tangan, mencuci tangan, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh tangan kita ini berguguran. Nah, bersamaan dengan
tetesan, akhir tetesan air wudhu kita itu. Ibu mencuci kaki, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki kita berguguran, Bapak Ibu. Sampai-sampai orang yang berwudhu tersebut bersih sebersih-bersihnya dari dosa. Lalu kemudian Bapak Ibu, di samping itu ada yang kita baca setelah wudhu. Ibu masih hafal doa setelah wudhu? Apa kira-kira masih hafal? Asyhadu an la illallah wahdahu la syarikalah, terus wa rasuluh, terus Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu mah tambahan dari guru-guru kita, Bapak Ibu. Kalau yang di dalam hadis asyhadu an la ilaha illallah sampai wa rasuluh, Bapak Ibu. Adapun tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin itu dari At-Tirmizi. Waj'alni min ibadikas sholihin dari ulama-ulama kita. Terserah Ibu mau lanjut mangga, yang namanya juga doa boleh. Tapi tetap doa yang paling bagus adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah tuntas sampai sana. Ibu mau tambahkan di At-Tirmizinya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai sana. Ibu mau lanjutkan dari guru-guru kita, ulama kita, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sampai angkat tangan apa tidak? Tidak disunnahkan ngangkat tangan. Tidak, Bapak Ibu. Karena Nabi tidak pernah mengangkat tangan setelah selesai berwudu. Tapi pada umumnya berdoa itu adalah mengangkat tangan pada umumnya. Namun ada tempat-tempat tertentu kita mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan. Contoh ketika berwudu. Selesai berwudu, angkat tangan tidak. Tapi apakah ibu berdosa? Insya Allah tidak ya. Namun tidak sunnah. Ibu dapat pahala, nggak usah angkat tangan. Terus ketika sujud, ibu nggak boleh angkat tangan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, nggak boleh. Jadi sholat ibu batal. Karena apa? Sujud itu harus 7 anggota tubuh. Termasuk ya anggota sujud ini tangan, telapak tangan harus kena ke lantai. Kalau ibu angkat tangan, keningnya saja dengan hidung, berarti sujudnya tidak sah. Maka sholatnya harus ulang. Itu ibu nggak boleh angkat tangannya. Nah, terus ketika khutbah, sebenarnya Bapak Ibu tidak mengangkat tangan. Yang sunnah itu adalah jadi telunjuk saja diangkat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Gini caranya. Makanya di sini saya praktekin. Orang-orang melihat kan saya gini. Namun orang yang belum pernah membaca hadis pasti mengatakan, nah ya mah khotibnya nggak ngangkat tangan. Yang benar itu adalah telunjuk saja berisyarat. Karena Nabi berisyarat dengan telunjuk. Adapun yang mengangkat tangan, manggawe itu mah. Kalau mau mengikuti hadis, silahkan ikuti hadis. Paham? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Tentu, kata para sahabat. Apa dia? Menyempurnakan wudhu di kala sulit. Apa maksudnya? Wudhu di tempat, di waktu-waktu yang susah, yang sulit, dingin banget misal ibu. Atau saya tanya ibu sekarang ya, ibu kalau bangun tidur jam 3 atau jam 1 atau jam 12, ibu pipis nih, wudhu lagi apa enggak? Berat Bapak Ibu. Nah itu maksudnya. Tapi kalau ibu berwudhu, itu baru menghapus dosa, meninggikan derajat. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian apa lagi? Langkah kaki menuju ke masjid untuk sholat. Sudahlah dingin, terus ibu paksakan untuk berwudu, lalu kemudian ibu sholat. Pahalanya luar biasa, meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Itulah yang dimaksud dengan ribat, kata Nabi. Apa itu ribat? Menahan diri, sabar untuk taat kepada Allah, Bapak Ibu.
Jadi sabar teh bukan hanya sabar dalam musibah, tapi sabar juga harus bersabar dalam beribadah. Betul. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan sabar menghadapi ujian atau musibah. Itu sabar teh Bapak Ibu. Bukan sabar teh hanya satu saja. Bukan. Dan batas kesabaran sampai mati. Bukan 3 kali. Paham ya? Nah, kita sering ngedengerin, kon saya manusia biasa, sabar mah 3 kali, tenang, salah itu Bapak Ibu. Sabar mah sampai mati Bapak Ibu ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi, mulai sekarang kita coba bareng-bareng Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa 3 kali, sekali aja. Ibu bangun tidur, lalu kemudian pipis, bebersih, jangan lupa wudhu, sekali aja. Kumur-kumur sama masukin air ke hidung sekali. Langsung ke wajah sekali. Tangan sekali. Ke membasuh kepala sekali. Kaki sekali. Udah beres. Selesai Bapak Ibu ya. Namun saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu ya. Membasuh kepala kalau ibu mau cari aman, ikuti cara Nabi. Bukan kecup-kecup itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan sah setengah doang. Ingat Bapak Ibu, bukan rambut yang dibasuh, bukan, tapi kepala. Kepala Bapak Ibu ya. Jadi yang sunahnya Bapak Ibu ya. Ibu ambil air wudhu itu, yang sisa di tangan saja. Sisa di tangan nih kan, Ibu ambil, lepas buang airnya. Yang sisa di tangan, itulah yang dipakai untuk mengusap kepala dari depan ke belakang. Setelah ke belakang, Ibu kedepankan lagi, sambung ke telinga. Ibu pakai jari telunjuk telinga, jempolnya bagian luar. Udah beres Bu. Ibu ambil air, di sini dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, langsung ke telinga. Itu caranya. Ibu kayak gini-gini juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan demikian Bapak Ibu. Namun yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan seperti tadi. Dan barang siapa, kata Utsman bin Affan Bapak Ibu, yang melakukan wudhu seperti wudhuku ini, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, namun kan di kita mah itu dia Bapak Ibu. Karena Allah tahu Bapak Ibu, manusia susah ketika bangun tidur, dia kamar mandi, susah untuk berwudu lagi, makanya diberikan reward, diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Derajatnya ditinggikan, dosa-dosanya dihapus. Itu Bapak Ibu. Mulai sekarang kita coba Bapak Ibu, coba aja ya. Nah, udah sholat asar misalkan, Ibu batal, wudu lagi. Terbiasa nanti Bapak Ibu, terbiasa. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang berwudu, membaguskan wudunya, wudu dengan sempurna, lalu kemudian dia membaca doa, ini dia doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sana Bapak Ibu. Kecuali akan dibukakan pintu surga semuanya Bapak Ibu, dan dia dipersilahkan mau masuk dari pintu yang mana saja. Itu Bapak Ibu, kita berwudu, lalu kemudian kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sana. Adapun tambahannya dari Imam At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang tadi yang saya sudah jelaskan itu. Namun ibu minimalnya ibu baca aja doanya ya. Jangan sampai nggak baca doa. Ibu keluar dari kamar mandi, gufronak misal. Udah weh. Tapi ibu nggak baca doa selesai wudhu. Maka mulai sekarang, ibu sudah selesai berwudhu, langsung baca doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal semua Bapak Ibu? Kita ulang Bapak Ibu sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah sampai sana ya. Maka kita akan dibukakan pintu-pintu surga dan terserah kita mau masuk dari pintu mana saja. Ini sama fadilahnya Bapak Ibu. Ketika seorang istri, pertama dia taat kepada suaminya, yang kedua dia melakukan sholat, yang ketiga dia berpuasa, maka semua pintu-pintu surga terbuka untuk istri tersebut dan dia boleh masuk lewat pintu surga yang mana saja. Sederhana Bapak Ibu ya. Ibu sholat 5 waktu, ibu puasa, taat ke suami, beres. Gak usah banyak-banyak kata Nabi. Udah gitu aja istri. Makanya istri itu surganya ada di rumah.